Ya, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satku Kubul Alia. Alhamdulillah kami berada di Jati Kramat ya Bu ya. Jati Kramat bersama dengan Abuya Abdurrahman Sarbini, pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Iman. Alhamdulillah. Ini dengan Pak Delon, seorang guru ya dari SMP 16 ya Pak Delon. Di PGRI. Ya, dulu deh cita-citanya mau jadi penyanyi nih. Takdirnya jadi guru, alhamdulillah. Terima kasih Abuya. Jadi kami ini channel Sarku Kubulia, Sarjana Kuburan Cinta Kepada Aulia Abuya. Kami ini jarah-jarah ke makam Aulia, ngucapin terima kasih, kita kenal Islam bekas perjuangan Aulia, tidak lain daripada itu. Yang kedua, kami juga jarah-jarah kepada yang hidup, contohnya ya seperti Kak Abuya, saya Sawan Berkuju, terima kasih sudah diterima dengan baik, dengan kelemah lembutan. Untuk itu kami ingin bertanya-tanya Abuya salah satu pengurus MWC juga ya. Betul. MWC Asia ya, dari NU ya. NU. Berarti nyambung Abuya, saya juga dari lembaga dakwah nih. Alhamdulillah. Iya, karena Abuya pengalamannya sudah banyak di sepuh. Kami ini ingin bertanya-tanya tentang ziarah kubur Abuya. Iya. Abuya bagaimana tentang ziarah kubur? Iya. Ziarah kubur itu memang di dalam syariat agama sejak dulu sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, karena memang baginda Rasul ya ketika itu melarang tentang ziarah kubur. Kenapa melarang? Karena pada saat itu akidah kaum ketika itu belum kuat, keimanannya, dikhawatirkan nanti salah kaprah, Lenceng ya, lenceng ya, atau minta sama kuburan nah Abuya. begitu ya. Nah kemudian setelah keimanan mereka kuat, akidah mereka hebat, tauhidnya sudah mantap, mereka bahkan diizinkan oleh baginda Rasulullah itu Allah ziarah kubur gitu ya. Nah makanya terus diikuti oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, bahkan sampai para ulama-ulama salaf soleh ya. Kemudian para santri terus ya, orang-orang yang berpegang kepada aswaja ya, pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang khususnya Nahdien ya. Nah, ini adalah orang-orang yang memang selalu berkiprah di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui jalan mana saja selagi itu memang tidak bertentangan dengan syariah ya, tidak bertentangan dengan syariah. Nah, dalam ziarah kubur ini ya tentunya banyak sekali hikmah dan makna-makna yang didapat oleh setiap orang yang berziarah ke makom-makom orang-orang soleh, kepada makom atau kuburan orang-orang para awliya Allah itu salah satu diantaranya adalah memang tazkirul maut, jadi ibrah buat kita itu ya, bahwa kita ini siapa ya, kita ini siapa. Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah arif ya, sudah ma'rifah kepada Allah. Nah, mereka ini adalah bukan tidak sembrono ya di dalam melangkah. Ini kita satu di antaranya adalah agar kita mengingat, dan bukan sekedar itu ya, akan tetapi bagaimana caranya kita juga bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, jejak beliau itu yang paling pentingnya ya, mereka. Kemudian maknawiyahnya, ya, secara maknawiyah mungkin yang dalam bentuk hakikinya, di samping itu ziarah kubur adalah silaturahmi. Kita bersilaturahmi kepada mereka. Apakah bisa kita bersilaturahmi kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Karena mereka itu pada hakikatnya hidup. Mereka itu tidak mati, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu, Rasulullah pernah berpesan ya kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, qaddasallahu sirrah, pesannya baginda Nabi itu, wahai Abdul Qadir, bila ada yang menyebut atau memanggil kamu satu kali, kamu datang. Satu kali ya. Kalau kepada Sayyidi Syekh Muhammad Syaman, Rasulullah berpesan itu, apabila ada yang memanggil kepada kamu 3 kali, maka kamu datang.
Nah ini tentunya baginda Nabi pun memang dalam keadaan sudah wafat, ya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin secara wujud, ya, secara ruhaniyah yang suci, beliau bisa hadir di hadapan mereka itu. Ya, kemudian mungkin bisa di dalam mimpi karena tertulis dalam kitab-kitab para aulia itu, gitu ya, tertulis. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berziarah ke tempat mereka dengan tadi tujuan adalah sunnah Rasul, kemudian bersilaturahmi, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat tawaduknya. Mereka adalah orang yang sangat tawaduknya. Siapapun yang datang ke situ dengan tata cara yang tertentu dalam bersiarah itu, beliau atau mereka para aulia itu hadir. Itu menurut pendapat para ulama-ulama salaf kita. Terima kasih ya Buya. Jadi wali-wali Allah itu aja sudah meninggal saja masih bisa ngasih rezeki ya Buya kepada yang hidup. Iya, Ya. masih keberkahannya masih banyak. Bahwa orang ketahuan baik tidaknya kan ketahuannya Buya ketika dia sudah meninggal dunia Buya. Iya, Ya. Kalau masih hidup belum ketahuan belum ya. ketahuan. Karena belum ketahuan ujungnya Betul. Buya. Ya. Mutu seseorang itu setelah berpulang ke rahmatullah baru ketahuan. Gitu ya. Kalau beliau berarti kan memang sudah ketahuan ya Sudah Buya. ketahuan. Oh. Iya, sudah ketahuan. Sudah masyhur, ya, bukan satu orang dua orang, tapi memang sudah masyhur itu ya. Dan para aulia-aulia kita tuh, seperti Wali Songo, wali-wali yang lainnya itu ya. Mereka memang sudah masyhur, bukan hanya satu orang dua orang. Iya. Ada suatu hadis ya Buya, lam yaskurinas, lam yaskurilah ya. Iya. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti tidak terima kasih kepada Allah. Iya, betul. Jadi kan sementara ini kita jarak kubur kan mengucapin terima kasih ya Buya ya kepada beliau ya. Benar. Kalau kita tidak mengucapin terima kasih kepada beliau, berarti tidak berterima kasih kepada Allah Buya. Betul. Tentunya dengan cara kita datengin, kita baca surah Fatihah, Yasin, apa yang bisa ya ayat Abu ya. Sebenarnya kita mah bukan doain Abu ya, karena kita banyak dosanya ya. Menjamin terima kasih ya Buya. Karena mereka adalah sebuah wasilah, ya, sebuah pelantara, ya, dan sebuah penyebab, ya, masuknya agama Allah ke negeri kita ini, gitu ya, negeri Indonesia. Kemudian mereka adalah pejuang agama, pejuang bangsa antar para pejuang negara, ya, yang terus membina dan mengarahkan bangsa ini di segala lini. Tentunya dalam hal ini Abunya ketika kita mau jarak ke wali-wali, alangkah baiknya kita jarak ke orang tua kita ya Bu ya. Nah ini yang sebenarnya ada hubungan batiniah, ya, hubungan rohaniah itu ada dua, ada dua di kita. Yang pertama hubungan rohaniah, hubungan jalur darah pasti kepada orang tua. Kedua, orang tua kita ini sangat sekali itu, yang sangat diutamakan. Kemanapun kita berangkat jangan lupa orang tua. Karena memang luar biasa ya, orang tua itu. Wali yang paling keramat ya Bu. Itu nggak ada lagi. Ya, seandainya itu ya, itu memang benar menurut baginda Nabi selalu mengarahkan berbakti orang tua termasuk antaranya. Nah, yang keduanya adalah guru. Guru ini sangat dekat hubungan rohani. Ya, guru kita orang-orang yang soleh, ya. Dan mana guru ini, gurunya guru kita, gurunya semuanya itu sambungan rohani. Jadi sanad-sanadnya itu terus ya sampai kepada baginda Allah. Itu hubungan rohani ya. Makanya orang tua ada tiga ya. Ada tiga sebenarnya. Iya, ya. Orang tua kandung, guru, sama mertua ya. Iya, orang tua angkat, semuanya itu ya. Mereka itu ada hubungan batin dengan rohani. Makanya tidak mustahil kalau doa kita itu tidak sampai kepada yang pasti begitu kita ya. Doa itu kita nggak diajarkan bagaimana di dalam Al-Quran. Kita hanya diperintahkan berdoa. Ya, kita hanya diperintahkan berdoa. Doa itu tidak diajarkan bagaimana caranya. Ya. Nah, kemudian dari para ulama-ulama kita itulah yang memecahkan bagaimana cara berdoa untuk para almarhumin dalam Ini saya lihat kayaknya Abuya ini ahli tawasul nih. Saya mau nanya nih tentang pengertian tawasul nih gimana Abuya nih? ya,
tawasul itu diperintah di Al-Quran. Allah bilang wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian itu ilaihi kepada Allah al-wasilah, wasilah pelaksana. Bagaimana supaya kita ini lebih cepat ya, lebih cepat pendekatan diri kita kepada Allah, lebih cepat dikabulnya, diijabahnya permohonan kita kepada Allah itu, carilah wasilah. Karena apapun di dunia, seperti di dunia ini harus ada orang dalamnya. Lebih gampang itu. Iya, jadi itu lebih mudah gitu ya. Hubungannya kalau sama cewek ada coblangnya. Mantap. Ada, saya pernah wawancarain tuh tukang nasi goreng, dia mantan preman di luar Batang, Abu ya. Kata dia, kalau saya udah mati, kalau saya kerjaan kamu apa? Saya dagang. Dagangnya di makam wali, katanya begitu Abu ya. Jadi dia punya orang dalam juga. Orang dalam juga. Iya, mempermudah orang kan ya. Iya. Ya, mempermudah orang. Ya. Pak Delon gimana ini? Sudah berapa lama ini nggak ketemu sama Abu ya? Bro Pak Delon gimana? Nah, kalau untuk berapa lama mah ya sering ketemu juga ya. Iya. Jadi kesan-kesannya terhadap Abu ya nih gimana? Wah, luar biasa. Kalau ini Abu ya kan panutan, samping guru juga, orang tua juga, udah seperti orang tua. Jadi ya udah kayak keluarga sendiri lah. Udah 10 tahun lebih lah sama Abu ya. Alhamdulillah ya dapat ya namanya bisa dekat dengan Abu ya apa. Sementara Abu ya kan tidak memandang ulun terima siapapun, biasa. Suatu keberuntungan itu. Delon ya. Udah ngerepotin juga. Ngomong-ngomong kalau habis sholat dikirimin kan nih Abu ya nih Fatihah. Iya. Itu. Jadi yang ngirimin nggak yang mati dong, hidup juga kirimin. Bukan berarti Abu ya butuh, ntar balik ke kita juga. Iya, Abu ya mau. Gus, mungkin sedikit tadi mengambil ibroh dari para aulia yang sudah meninggal saja masih memberi manfaat berupa pemberdayaan ekonomi. Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada Abu ya mana itu. Bagaimana kita ngasih hidupnya dia nih? Ya tentunya Harus kuat gitu Bu ya. iya, tentunya bagaimanapun ya, walaupun kepada yang masih hidup ya, salah satu di antaranya ridhonya guru itu adalah membawa keberkahan kepada para santri. Apabila seorang guru itu ridho kepada muridnya, insya Allah ilmu-ilmunya itu berkah. Gitu. Itu yang masih hidupnya itu. Iya. Belum lagi kita bisa berbincang dengan pengetahuan agama, kita ngobrol, kita sambil bercanda tapi terarah gitu kan. Itu banyak hal yang didapat walaupun kita bertawasulnya masih kepada yang hidup dengan berdoa, mendoakan atau hal yang sebagainya. Ya, masih banyak sekali ibadahnya. Ya, terima kasih Abu ya, Pak Delon, ya wasilah tim Sarkup ini. Intinya di tim Sarkup ini Abu ya, kita mau jarak kemanapun, mau sakti, mau pinter, mau jadi apapun, tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitanya makin jauh, makin sombong, buat apa Bu ya? Semoga ini kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Sarkup Hubul Aulia, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa bersamaan Us. Salam Sarkup bersamaan. Oh iya, barang deh ya sama Bu ya, ikutin saya. Ini. Salam Sarkup Hubul Aulia. Jangan lupa subscribe deh. Pakai rokok lah Bu. Makasih Bu. Dia pakai rokok. Semoga majelisnya maju terus Abu ya. Manfaat bagi santri. Amin. Nanti santri itu menjadi orang-orang yang manfaat buat masyarakat. Doain Abu ya nih biar Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallahil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. La